Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Adi Mansekoko dengan NPM 34220003. Saya dari Universitas Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Baik, di sini saya akan membagikan beberapa tips tentang bagaimana cara menghemat air dengan cara yang baik dan benar. Baik, kita langsung saja dalam penjelasan tentang bagaimana cara untuk menghemat air dengan cara yang benar. Yang pertama, ganti bak dengan ember. Banyak rumah tangga yang menggunakan bak mandi untuk menampung air. Masalahnya, ketika sedang mengisi air, seringkali kita lupa mematikan keran. Akibatnya, air banyak mengalir keluar. Tips yang kedua, daur ulang air bekas cucian. Daur ulang di sini dimaksudkan bukan mengolah air menjadi air bersih dengan bantuan filter, namun dengan menggunakan air bersih untuk keperluan lain. Contohnya, air cucian baju, belasan cucian piring bisa kita tampung dan gunakan untuk keperluan lain seperti menyiram pelet. Tips yang ketiga, matikan keran saat mencuci tangan. Saat kita sedang menggosok tangan dengan sabun, kita tidak buka air. Kita harus hemat air saat mencuci tangan, dan kita harus menutup keran saat mencuci tangan. Dan tips yang keempat adalah gunakan gayung untuk menyiram. Volume air yang dikeluarkan saat kita menekan tombol flush seringkali jauh lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Untuk menghemat air lebih banyak dan lebih baik, gunakan gayung untuk menyiram. Saat kita terburu-buru, barulah menggunakan flush untuk menyiram pelet. Dan tips yang kelima, matikan keran saat menyikat gigi. Faktanya membuktikan bahwa kebanyakan orang menggosok gigi dengan posisi keran terbuka. Jangan biarkan semua air mengalir. Sia-siakan saat kita menyikat gigi. Buka dan mematikan keran air seperlunya saja. Dan tips yang keenam, cek dan perbaiki pipa yang bocor. Kita sudah berusaha untuk hemat, tetapi tagihan air pump tetap tinggi. Jangan-jangan ada pipa air yang bocor. Cobalah kita memanggil tukang beler untuk memeriksa seluruh pipa air di rumah kita dan memperbaiki pipa atau keran air yang bocor dapat banyak menghemat air. Dan tips yang ketujuh, gunakan air sisa masak untuk menyiram tanaman. Selesai masak makanan, jangan langsung buang air sisa yang tidak terpakai, sebab air tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan lain seperti menyiram tanaman. Daripada menggunakan air bersih untuk menyiram tanaman, lebih baik hemat jika kamu menggunakan air bekas masak. Dan tips yang ke-9, pilih perlengkapan rumah tangga hemat air. Gunakan peralatan rumah tangga yang memang hemat air. Contohnya seperti
mencuci mesin atau pipa air dengan kualitas lebih baik. Kita memang akan menginvestasikan uang lebih banyak, tapi kita yakin di kemudian hari pengeluaran kita akan menjadi lebih sedikit. Tips yang ke-10, panen air hujan. Kita tinggal di Indonesia, negara dengan curah hujan yang sangat baik. Kita bisa memanfaatkan air hujan untuk keperluan di luar mandi, cuci kaki. Contohnya seperti mencuci kendaraan, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Untuk memanen air hujan, kita harus berlubang air sebesar yang ditaruh di halaman. Buka tong tersebut saat hujan dan tutup ketika hujan reda untuk menghindari nyamuk yang bertelur. Tips yang ke-11, siram tanaman di pagi hari. Tahukah kita tanaman membutuhkan lebih sedikit air di pagi hari karena suhu udara yang lebih dingin membuat air tidak terlalu banyak menguap. Malam hari suhu udara juga reda, tapi tidak disarankan menyiram tanaman di malam hari karena dapat merangsang pertumbuhan jamur. Dan tips yang ke-12, jangan berlebihan menggunakan deterjen. Jangan menggunakan deterjen atau cairan pembersih yang berlebihan. Semakin banyak deterjen atau cairan pembersihan yang digunakan, semakin banyak juga air yang diperlukan. Dan tips yang ke-13, jangan sering-sering menggunakan batu. Jika kita benar-benar ingin menghemat air dan menjaga lingkungan, kita harus sebisa mungkin mengurangi penggunaan batu. Penggunaan shower atau gayung akan lebih hemat dibanding menggunakan batu. Dan tips yang ke-14, saling mengingatkan kepada keluarga. Air yang dikeluarkan sia-sia tentu saja akan membuat bagian air pump. Begitu, mulailah saling mengingatkan di antara sesama keluarga agar tidak lupa mematikan keran setelah menggunakan air. Dan tips yang ke-15, gunakan filter air. Trik ini memang tidak berkaitan langsung dengan tagihan pump, namun cara ini dapat mengurangi pengeluaran uang air. Dengan menggunakan filter air, kita tidak perlu lagi membeli air kemasan untuk keperluan masak dan minum. Dengan cara ini, kita bisa jauh lebih hemat lagi. Dan tips yang ke-16, jangan mandi terlalu lama. Semakin lama kita menghabiskan waktu di kamar mandi, semakin besar kemungkinan kita menggunakan air lebih banyak. Cobalah mengurangi waktu mandi agar supaya menghemat air dapat terrealisasikan. Dan tips yang ke-17, pasang aerator keran. Memasang aerator pada keran akan menambahkan udara ke dalam aliran air sehingga arusnya menjadi lebih stabil meskipun menggunakan lebih sedikit air. Dan tips yang ke-18, tampung air saat cuci piring. Untuk menghemat air saat kita mencuci piring, tampung air di ember kecil. Gunakan cendol untuk membilas piring dan gelas yang sudah kita sebelumnya. Cara ini akan jauh lebih menghemat
air daripada kita menyalakan air sepanjang waktu dengan piring. Dan tips yang ke-19 buat sumur air. Cara lain untuk menghemat air adalah dengan membuat sumur. Cara ini memang membutuhkan biaya yang tidak murah, namun kita bisa menghemat biaya air pump dengan cara ini. Gunakan air sumur untuk kebutuhan sekunder seperti menyiram tanaman, mencuci kendaraan, untuk mengepel lantai. Dan tips yang ke-20, membuat lubang bioporik. Jika kita ingin membuat sumur untuk menjamin pasokan air tanah yang berkualitas, kita bisa melakukan banyak hal. Salah satunya adalah dengan membuat lubang bioporik di sekitar rumah. Cara membuatnya: baik, demikian hasil penjelasan tentang bagaimana cara menghemat air. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.